laba maksimum tuh gimana Bu caranya, Bu? Laba maksimum. Itu kamu menemukan soal ada di, psikologi, Re? Iya Bu iya Bu. Ya, sebentar saya bukakan ini dulu. Kamu detekkan soalnya ya? Ya, soalnya apa? Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar Mmm, 9.000 tambah 1.000 X tambah 10 X pangkat 2 rupiah. mhm. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah. Oke, berarti, tadi biayanya sudah X unit ya? Nah, fungsinya apa tadi? Fungsinya apa tadi? Sem 9.000 tambah 1.000 X tambah 10 tambah X pangkat 1000 2. X, 1000 X ya? Ditambah seper, ditambah apa dikurang? Ya Bu. Seper berapa? 10 Mhm. ditambah Bu, 10 X pangkat 2. Oh, 10 X pangkat 2. 10 X pangkat 2 Bu. Ya. Nah, kemudian harga jual per unit ya? Harga jual per unit berapa? Harga jualnya tadi berapa, 5.000. Re? 5.000. 5.000. Oke. Ini masih per unit ya? Nih, ini dalam 5.000 biayanya ya. Biayanya ini dalam rupiah atau dalam ribu rupiah? dalam rupiah Bu. Hmm. Nah, kalau ini dalam rupiah, ini juga dalam rupiah, biarkan saja. Yang ditanya? Eh, laba maksimum yang dapat Oh, diperoleh. laba maksimum. Oke. Nah, perhatikan kalau kalian dapat soal seperti ini, laba itu adalah jawab. Laba X unit itu fungsinya adalah eh, hasil penjualan X unit dikurangi biaya X unit. Nah, rumusnya ini ya. Jadi rumus untuk membuat laba itu selalu seperti ini. Jadi kalau misalnya di soal itu tidak ada fungsi laba, maka jangan langsung diturunkan fungsi yang ada di soal ya. Kita harus membuat fungsi labanya dulu gitu. Jadi pertanyaan itu kuncinya. Jadi yang ditanya laba atau biaya. Kalau yang ditanya biaya minimum, jadi pertanyaannya cuman ada dua itu ya. Kemungkinannya ya, biaya minimum atau laba maksimum gitu. Kalau laba pasti maksimum, kalau biaya pasti minimum. Jadi kalau yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan itu fungsi yang akan kita turunkan. Jadi karena di sini laba, maka kita membuat fungsi labanya dulu. Jadi laba saya misalkan dengan LX. Laba karena X unit maka LX. Berarti hasil penjualan yang diketahui di soal ini masih per unit. Ini masih per unit, masih 1 unit, berarti dia harus dikali dengan X dulu gitu ya. Berarti di sini saya masukkan 5.000-nya itu dikali dengan X. Nah, dikurangi. Sekarang lihat biayanya. Biaya ini sudah X unit, berarti ini jangan dikali dengan X. Langsung kita masukkan ke sini. Ini saya copy langsung. Aduh. Apa itu tadi? Oke, ini saya copy, masukkan ke sini. Nah, perhatikan, saat dikurang biaya X unit ini harus diberi tanda kurung ya, supaya kalian tidak salah, tidak keliru di tanda min plusnya.
Nah, berarti dari sini kita peroleh ini menjadi min 10x kuadrat ya. Min 10x kuadrat, ini yang kuadrat kita letakkan di depan supaya mudah membacanya. Kemudian ini min 1000x, 5000x dikurangi 1000x jadi plus 4000x ya. X. Kemudian ini menjadi min 9000. Min 9000. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, perhatikan fungsi kita seperti ini jadinya. Saya kasih warna yang berbeda. Nih, karena di depan X kuadrat itu minus, maka kurva yang terjadi dia menjadi seperti ini. Nah, kurvanya menjadi terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti pasti dia memiliki titik balik maksimum. Maka di sini yang ditanya adalah maksimum. Gitu. Jadi kenapa yang di sini yang ditanya kok laba maksimum? Ya karena di depan X kuadratnya itu minus. Maka yang ditanya adalah laba maksimum, nggak mungkin laba minimum gitu ya. Tetapi kalau misalnya nanti kalian lihat di soal, di depan X kuadratnya kok positif, berarti kemudian yang ditanya kok maksimum, berarti itu salah soal. Jelas ya? Karena kalau di depan X kuadrat itu positif, berarti kurvanya pasti terbuka ke atas, pasti dia punyanya titik balik minimum. Jadi pasti dia adalah yang ditanya biaya minimum harusnya. Tetapi kalau yang ditanya laba minimum, kurvanya kok terbuka ke atas? Pasti di situ ada kesalahan soal. Jadi sambil kalian bisa ngecek soalnya itu benar atau salah gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kan yang ditanya adalah laba maksimum. Berarti fungsi laba ini yang kita turunkan, hasilnya harus sama dengan 0 ya. Nah, kemudian laba maksimum terjadi jika turun L aksen X itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini aksen. Nah, seperti itu. Sampai langkah yang ini jelas, Re? Jelas, Bu. Ya, oke. Nah, kemudian kita turunkan fungsi labanya yang ini ya. Yang ini. Ini berarti diturunkan 2 dikali min 10 jadi 20x ya. 20x. Saya copy dari sini aja. 20x min 20x kemudian plus 4000. Nah, ini yang disama dengankan 0. Dari sini kita ketemu nilai X-nya nih. Ini 4000-nya pindah ruas ya, kemudian dibagi min 20. Jadi X sama dengan berapa tuh? 4000 berarti 400 bagi 2 ya, 200. Nah, seperti itu. 200 ini apa? Ini adalah banyaknya barang yang diproduksi. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kan ada juga yang soal menanyakan barangnya saja, bukan labanya, bukan biayanya gitu ya. Misalnya berapa banyak barang yang harus diproduksi supaya labanya maksimum gitu ya. Nah, maka kalau di sini kalau misalnya yang ditanya itu bukan labanya tetapi berapa banyak barang yang harus diproduksi, maka jawabannya 200 ini sudah selesai. Tetapi karena di soal ini yang ditanya adalah labanya, maka 200 ini kita substitusi ke sini, ke fungsi Lx ini. Copy. Kita substitusi ke sini. Saya copy ini aja. X kuadratnya aja. Min 10 X kuadrat plus 4000 X min 9000. Nah ini kita substitusi X-nya jadi 200. Ini jadi 200. Yang ini juga jadi 200. Nah, seperti itu. Kemudian 200 kuadrat berapa, Re? 40.000 ya? 40.000. 40.000 berarti ini 400.000 ya? Min 400.000. Kemudian yang ini jadi 800.000 ya? Ditambah 800.000 dikurangi 9.000.
jadi berapa tuh? Sama dengan ini 400.000 dikurangi 9.000 berapa? 3 berapa, Re? 393 3 91. Ya, 91 ya? 391. Ribu ya. Oke. Nah, itu jawabannya. Jadi, laba maksimumnya maksimum kebalik adalah ya ini. Rp 391.000 rupiah. Nah, jelas ya, yang lainnya juga ya bisa mengikuti ya. Kalau misalnya ada bagian yang kurang jelas, silahkan ditanyakan supaya minggu depan itu kalian lancar ulangannya. Jadi saya sih berharap di ulangan yang terakhir ini kalian banyak yang dapat bagus ya. Karena kan angkanya sudah tidak terlalu sulit seperti yang di ulangan turunan pertama ya. Itu kan ada akar-akaran. Kalau di sini kan nggak ada. Saya buang akar-akarnya. Ya silakan. Apakah sudah ada pertanyaan baru? Itu deh Bu, Boleh. yang biaya proyek yang fungsinya itu 2x plus 1000 per x min 40. Oke. Ntar kamu diktein ya. Biaya. Ya, Bu. Itu biaya. Ya, fungsi biayanya. Biaya X unit atau gimana soalnya, ceritanya gimana? Bacain aja. Pelan-pelan tapi. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Oh, oke. Jika Proyek dalam X hari. Berarti X-nya bukan unit tapi hari ya? ya, Biayanya apa? jika biaya proyek per harinya adalah B sama dengan 2x 2x plus 1000 per x Oke, 1000 per X. min 40 dalam ribuan rupiah, maka biaya proyek minimum dalam X hari sama dengan Biaya proyek minimum ya biaya proyek minimum per hari. Iya, dalam X hari. Oh, dalam X hari. Oke. Ini biaya ini dalam X hari atau dalam per hari, tiap hari? Ini biaya, ada kata-kata tiap hari nggak? Itu biaya proyek per harinya, Bu. Oh, oke, ya. Ini masih tiap hari. Ya udah, berarti jawab. Nah, perhatikan. Konsentrasi kita adalah di sini. Yang ditanya, saya coret-coret lagi. Yang ditanya adalah biaya proyek minimum. Yang diketahui adalah biaya juga. Nah, berarti fungsi ini yang akan kita turunkan. Tetapi jangan lupa kita membaca ini, clue di sini. X-nya itu dalam hari. Tetapi biaya proyek yang diketahui itu masih dalam tiap hari. Berarti ini harus kita kali dengan X dulu. Ini harus dikali dengan X dulu supaya biayanya dalam X hari. Karena yang ditanya adalah biaya proyek minimum dalam X hari ya, gitu.
Maka di sini karena yang ditanya adalah biaya minimum, maka yang diturunkan adalah fungsi biaya dalam X hari. Nah, seperti itu catatannya. Berarti ini fungsi ini kita kali dengan X dulu supaya dia menjadi X hari. Nah, ini menjadi BX di sini karena kalau B doang itu berarti masih dalam 1 hari. Berarti ini kita kali dengan X dikali dengan X. Nah, sama dengan berarti 2 dikali 2X dikali X itu adalah 2X kuadrat ya. Saya copy dari sini. 2X kuadrat. Kemudian sebentar saya hapus ininya dulu. Kemudian 1000 per X dikali X, X-nya hilang ya. Berarti di sini tinggal plus 1000. Kemudian X dikali min 40 berarti min 40X. Nah, ini adalah fungsi biayanya. Berarti syarat biaya minimum adalah B aksen X sama dengan 0. Ini sama dengan 0, tapi ini B aksen. Nah, kemudian kita turunkan. Ini berarti menjadi 4X ya. 4X. 4X. Kemudian ini 1000 diturunkan karena nggak ada X berarti 0. Min 40X diturunkan jadi min 40. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya nih. 4X sama dengan 40. Berarti X-nya adalah 10 ya. Sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah jumlah barang banyaknya banyaknya hari ya. Berarti apa deh? Banyaknya hari. Gini aja lah. Jadi karena X itu adalah hari, berarti X sama dengan 10, ini adalah banyaknya hari. Nah, kemudian yang ditanya adalah biaya minimum dalam X hari, berarti X ini, 10 ini, kita substitusi ke fungsi BX ini tadi. Ini saya copy, jadi B10 ya. Sama dengan ini, masuknya ke sini. Copy. Nah, ini X-nya diganti 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Nah, jadi sama dengan, tinggal dihitung. 10 kuadrat dulu ya, ingat 10 dikuadratin dulu, jangan pernah kalian menghitung 2 dimasukkan ke dalam dulu. Kuadrat lebih kuat ya. 100 dikali 2, 200. Ditambah 1000. Dikurangi 400 ya. Tuh, sama dengan berapa tuh? Berarti 800 ya. Nah, ini adalah biaya minimumnya. Jadi, biaya minimumnya adalah ini dalam sebentar, dalam Rp1.000. Ya udah, tinggal nambahin 00 ya. 000. Nah, seperti itu. Jelas? Pokoknya nanti baca soalnya yang teliti ya. Baca soalnya yang teliti, ini sudah X sudah dalam X atau belum, atau masih dalam tiap unit atau tiap hari atau masih tiap. Jadi X-nya itu bisa macam-macam ya. Coba cari soal yang lain karena saya buat variasi berbeda-beda walaupun konteksnya sama, mencari keuntungan dan mencari biaya minimum. Tapi X-nya saya buat beda-beda di situ. Silakan cari yang lain lagi.
Bu. Ya. Yang biaya produksi kain batik, Bu. Oke, biaya. Diketahui apa? Panjang X meter dinyatakan dengan fungsi X sama dengan 1/3 X. X meter ya. Iya. Jadi, terus? Dinyatakan dalam fungsi 1/3 X kuadrat min 10X tambah 1/3 X kuadrat. Oke, itu fungsi biayanya ya? Iya. 1/3, sebentar, 1/3. 1/3 X kuadrat, terus? Min 10X. Udah? Min 10X tambah 25. 25. Oke, ini dalam per meter atau sudah X meter ini? Rp1.000, Bu. Oh, dalam ribuan rupiah. Oke, kemudian harga jualnya? Harga jual 50X min 2/3 X kuadrat. Itu dalam X meter? Dalam Rp1.000. Oke, itu harga jual seluruhnya atau masih dalam per meter? Ada kata-kata semua nggak? Ada kata-kata semua nggak? Ada semua. Oh, harga jual semua. Berarti ini sudah X meter. Nah, apa tadi fungsinya? 50X 50X minus 2/3 X kuadrat. Minus 2/3 X kuadrat. Itu doang? Ya. Oke. Salah. 2/3. Dalam? Rp1.000. Ribuan rupiah. Oke, jawab. Nah, kalau yang ini? Yang ditanya apa dulu? Laba maksimum. Oke. Laba maksimum. Berarti ini mirip dengan yang pertanyaan Ray tadi ya. Radit tadi. Jadi, perhatikan di sini soalnya. Sebentar, saya naikkan dulu. Ini di sini, ini biayanya itu sudah dalam X meter. Jadi seluruhnya ya. 1/3 X pangkat 2 min 10X plus 25 itu sudah biaya total seluruhnya. Kemudian harga jualnya, ini juga sudah ada kata-kata semua. Berarti ini jangan dikali X ya. Kalau sudah ada kata-kata semua atau seluruhnya atau X meter itu artinya sudah semuanya. Jadi jangan pernah kalian kali dengan X lagi, nanti double X-nya gitu. Berarti di sini langsung membuat fungsi labanya. Berarti laba itu adalah LX sama dengan, kita tinggal masukkan aja harga jual, nah hasil penjualan dikurangi sama biaya. Jangan pernah kalian terbalik ya, jangan pernah biaya dikurangi harga jual. Nanti kalian nggak dapat untung. Nah, ini dikurangi sama yang ini. Substitusikan. Nah, tinggal buka nih tanda kurungnya. Berarti ini menjadi min X kuadrat ya. Min X kuadrat. Karena min 2/3 dikurangi 1/3. Jadi 3/3 jadinya min 1. Min 1 X kuadrat. Kemudian 50 ditambah 10, jadi plus 60X. Nah, hati-hati ya. Ini tadi saya bolak-balik mengatakan, pokoknya kalau membuat fungsi laba, dikurangi biaya produksi itu diberi tanda kurung, karena nanti minnya akan dikali ke dalam. Jadi kalau kalian lupa memberi tanda kurung, pasti kalian jadinya 40 di sini, 40X. Maka nanti ketemu X-nya jadi beda. Maka hati-hati ya. Min 25. Nah, inilah yang akan kita turunkan. Syarat laba
maksimum. Jika L aksen X sama dengan 0. Sama dengan 0. L aksen. Nah, baru kita turunkan nih. Ini kita turunkan berarti min 1 kali 2 berarti min 2X. Saya copy dulu. Min 2X. Kemudian ini jadi plus 60. Sama dengan 0. Ini 60 tinggal pindah ruas. Kita ketemu nilai X-nya berarti 60 dibagi 2. 30 ya. X-nya sama dengan 30. Nah, 30 ini apa? Oh, berarti produksinya dia adalah 30 meter kain gitu ya. Banyaknya kain yang diproduksi. Apa kalimatnya? Banyaknya meteran. Kok banyaknya meteran? Apa ini bahasanya? Yuk, yang pintar bahasa Indonesia siapa nih? X-nya ini berarti sebutannya apa? Banyaknya kain yang diproduksi. Banyaknya kain dalam meter gitu ya. Banyaknya kain dalam meter yang diproduksi. Gitu. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah labanya, berarti 30 ini kita substitusi ke fungsi labanya. Ke LX. Sama dengan, kalau yang ditanya berapa meter kain yang harus diproduksi supaya labanya maksimum, ya udah 30 ini aja jawabannya. Gitu ya. Nah, ini kita substitusi ke sini, saya copy ini aja. Min X kuadrat plus 60X min 25. Tetapi X-nya kita ganti dengan 30. Di sini 30. Nolnya mana? Ini juga dikali 30. Nolnya mana? Oke. Jadi sama dengan 30 kuadrat berapa? 30 kuadrat itu berapa? Berapa 30 kuadrat? 900. 900 tapi min ya. Ini ada minnya. Min 900. 60 dikali 3 berapa? Plus 1.800. Dikurangi 25. Nah, jadinya berapa tuh? Ini 900 dikurangi 25 berarti 875 ya? Benar nggak? 875, Bu. Ya, jadi laba maksimumnya adalah Rp 875 dalam Rp1.000 ya. Nah, seperti itu jawabannya. Nggak ada jawabannya, Bu? Serius? Iya. Adanya berapa? Coba saya salah masukin ini coba. Bentar. Tapi 15 meter, 25, 30, 50. Oh, itu berarti bukan biayanya. 30 itu berarti yang ditanya berapa meter kainnya harus diproduksi gitu ya? Iya, maka panjang batik yang diproduksi agar Ya. diperoleh laba maksimum. Berarti 30 itu jawabannya. Nah, itu tadi yang saya tanya, saya bilang. Kalian harus teliti baca pertanyaan soal. Yang ditanya itu apanya sih? Gitu. Sebentar. Nah, berarti jawabannya ini ya, sampai ini ya. 30. 30 ada kan? Ada, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Bu. Ya. Ini Bu, yang sebuah perusahaan mampu menjual produknya sebanyak 2.000 kurang 10X unit tiap bulannya dengan harga jual setiap unitnya adalah X rupiah. Biaya produksi yang dikeluarkan
25.000 tambah 400 X rupiah. Harga jual setiap unit produk tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Oke. Berarti jumlah unitnya berapa tadi? Produknya? 2000 minus 10 X, Bu. Jumlah produk itu sebentar saya cari ini aja supaya sama dengan soal aslinya. Bentar. Saya buka psikologi juga. Soalnya tentang apa tadi? Question. Sebuah perusahaan, kata depannya apa? Ini Bu, sebuah perusahaan mampu menjual produknya. Sebuah perusahaan mampu menjual produknya. Bentar. Saya salah kelas. Sebuah perusahaan mampu menjual produknya. Sebuah proyek, sebuah perusahaan menghasilkan, bukan, sebuah perusahaan mampu. Oke, ini. Saya copy dulu soalnya biar sama, nanti dicoret-coret yang. Oke, nih. Saya copy dulu. Copy. Nah, ini ya. Oke. Sebuah perusahaan mampu menjual produknya sebanyak 2000 min 10x unit tiap bulannya dengan harga jual setiap unitnya adalah X rupiah. Biaya produksi yang dikeluarkan sebesar rupiah. Harga jual tiap unit produk tersebut akan diperoleh. Oke, berarti di sini X-nya sudah beda lagi ya. Di sini itu X-nya adalah rupiah satuannya. Berarti uangnya. Kemudian unitnya itu sebagai, nah ini perhatikan, ini satuannya masih unit, padahal di harga jualnya itu sudah rupiah. Berarti karena X-nya adalah rupiah, berarti ini satuannya harus rupiah ya. Berarti ini fungsinya yang ini harus dikali dengan X dulu nih. Ini harus dikali dengan X dulu. Yang ini karena satuannya sudah rupiah, berarti nggak usah dikali dengan X. Yang ditanya adalah harga jual setiap unit produk tersebut akan diperoleh keuntungan. Nah ini, keuntungan lagi. Yang mau dimaksimumkan berarti kita harus membuat fungsi keuntungan dulu. Oke, berarti fungsinya adalah jawab. Laba, keuntungan itu ya laba ya. Laba berarti kita membuat dalam rupiah ya, berarti LX sama dengan laba itu berarti tadi hasil penjualan, biaya produksi, ini biaya produksi. Berarti nih tiap unit dengan harga jual setiap unitnya adalah X. Sebentar. Ini berarti mana dikurang mana nih? Biaya pasti sebagai pengurang ya, ini. Nggak mungkin yang biaya itu sebagai yang depan. Berarti ini pasti di yang atas nih. 2000, sebentar saya tulis dulu di sini. Berarti ini saya kasih kurung 2000 dikurangi 10X
dikali X dulu ya, supaya satuannya sama. Kemudian dikurangi sama 25.000 ditambah 400X. Tapi ini nggak usah dikali X, kenapa? Karena satuannya sudah rupiah. Berarti kita punya fungsi labanya adalah, ini dikali ke dalam, berarti 2000X dikurangi 400X. Berapa tuh? 1600 ya? 600X. Kemudian ini menjadi min 10X kuadrat. X kuadrat. Kemudian min 25.000. Nah, ini fungsi kita. Kemudian syarat keuntungan akan maksimum jika ini L-nya kita turunkan, nilainya harus sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan. Nah, seperti itu. Kemudian berarti kita turunkan dari sini nih. Ini jadi min 10, ini 1000, oh ini 1600 ya, karena ada X-nya, berarti 1600 dikurangi, ini jadi 20 ya, 20X, min 25.000 itu 0, karena nggak punya X. Nah, dari sini kita peroleh nilai X-nya adalah, berarti 160 dibagi 2 ya, nolnya kita buang 1 tuh. 160 dibagi 2, 80 ya, X-nya adalah 80. Oke. Nah, X tadi kan dalam rupiah. Berarti yang ditanya adalah apa? Harga jual tiap unit. Oh ya udah ini berarti. 8. Jadi jawabannya adalah jadi harga jual tiap unitnya adalah Rp 80 rupiah. Nah, itu jawabannya. Apakah jelas? Coba saya ulangi lagi nih. Ini agak ribet nih karena X-nya dalam rupiah. Maka konsentrasinya adalah perhatikan satuan di masing-masing fungsinya. Apakah sudah rupiah semua? Kalau belum, berarti yang belum rupiah itu harus dikali dengan X dulu gitu ya, syaratnya ya. Kalau yang sudah rupiah jangan dikali dengan X. Kenapa harus dijadikan rupiah, Bu? Karena X-nya dalam rupiah, gitu ya. Maka di sini kemudian lagi, kan laba itu kan hasil penjualan dikurangi biaya, maka jangan keliru. Ini kan ada kata-kata mampu menjual. Nah, ini berarti hasil penjualan ya. Nah, ini hasil penjualan berarti dia harus dikali dengan dia harus diletakkan di depan. Kemudian ada kata-kata biaya, biaya itu pasti harus di belakang, gitu. Apakah jelas? Apakah jelas soal ini? Bu. Ya. Kalau itu kan setiap unit, kalau seluruhnya itu ntar dimasukin ke fungsi lagi. Kalau seluruhnya, ya, kalau ini, ya, ini kan, kalau seluruhnya berarti kita masukkan ke sini nih. Oh. Ke sini, ke sini. Ya, sebentar. Kalau laba berarti ke sini ya. Ya, kalau yang soal cerita sudah mulai paham, silahkan. Kalau misalnya dari terapan turunan yang lain, mau ditanyakan, boleh, silahkan.
Silakan pertanyaan berikutnya. Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Saya jujur masih bingung yang ini, Bu, yang nilai balik gitu, Bu, maksimum minimum itu saya masih ada bingung. Oke, nilai Apalagi balik. yang disuruh tentuin yang dalam interval gitu, Bu. Oke, nilai balik minimum. Oke, misalnya, ini mau pakai soal yang psikologi atau soal bebas saya? Psikologi dulu. Oke, soalnya apa coba? Yang ini deh, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 X pangkat 3 x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat min x kuadrat. dikurang ini, Bu, min 6x kuadrat. Min 6x kuadrat. Terus ditambah 9x terus pada interval pada interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Ini yang ditanya apa? Ditanya itu akan miliki doang, Bu, tulisannya. Oh, oke. Jadi ini kalian harus tahu dia memiliki apa gitu ya. Oke. Ini adalah grafik fungsi. Akan memiliki titik-titik. Oke, jawab. Nah, pertama, pasti kita akan mencari turunannya dulu. Kita turunin aja dulu gitu ya. Nah, ini atau kita substitusi ujung-ujung interval dulu. Substitusikan ujung interval. Berarti kita peroleh nilai F0 ya. Untuk X sama dengan 0. Supaya tahu ujung intervalnya 0, kita peroleh nilainya adalah masukkan ke fungsi aslinya pasti. Kita dapat nilai F0. F0-nya pasti 0 ya. Karena X-nya semua sukunya memiliki X. Ini 0. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita peroleh nilai F2-nya. Copy. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Sama dengan berapa tuh? 8 ya. 8. 4 min 24 plus 18. Jadinya berapa tuh? Ini tambah ini dikurangi ini. Ini 18 tambah 8 itu adalah 26 ya. Berarti 2. Nah, kemudian lagi kita turunkan fungsinya. Turunkan fungsinya. Nah, kita peroleh f aksen X sama dengan copy f aksen X. Berarti ini menjadi 3x kuadrat ya. 3x kuadrat. Kemudian ini menjadi min 12x plus 9. Oke. Kemudian syarat stasioner.
Syarat stasioner itu berarti turunannya harus sama dengan 0. Berarti ini copy. Ini 0, salah. Ini aja yang dibuang. Oh, salah ini saya tadi. Buang aja. F aksen X sama dengan 0. Oke. Baru kemudian kita ini sama dengan 0 nih. Saya copy X kuadrat dari sini. Copy 3X kuadrat min 12X plus 9 itu harus sama dengan 0. Kemudian ini kita bagi 3, berarti kita peroleh X kuadrat min 4X plus 3 ya, sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorin. Difaktorkan, jadi kita faktorkan, dikali ketemu 3, ditambahin ketemu 4. Dikali itu ketemu 3. Faktornya 3 itu kan cuma 1 sama 3 ya. Ya udah 3 sama 1. Tetapi kalau di sini min, ya udah dua-duanya min gitu kan. Min 3 sama min 1. Itu yang kita letakkan di sini. Ini adalah X min 3 sama X min 1 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapat pembuat stasionernya itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 1 ya. X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Ini adalah pembuat stasioner. Pembuat stasioner. Benar nggak tulisannya? Kebalik-balik. Pembuat stasioner. Oh, ner. Oke. Nah, kemudian pembuat stasioner ini kita cek mana yang masuk di dalam interval. 3 nggak masuk ya, berarti 3 nggak dipakai. Ini jangan diambil, yang diambil adalah yang ini. Ini tidak diambil. Karena tidak masuk di dalam interval. Gitu. Jadi, karena hanya X sama dengan 1 yang ada di interval, berarti kita hanya mencari nilai stasioner untuk X sama dengan 1 saja. Karena hanya X sama dengan 1 yang masuk di dalam interval soal, interval ini ya. Jadi kita hanya menghitung ini saja. Yang 3 jangan dihitung. Gitu. Maka dihitung nilai stasionernya. Nah, berarti stasioner. Oke. Berarti untuk X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Saya pikir ini. X sama dengan 1. Maka kita dapat nilai stasionernya. Nilai stasionernya berarti substitusi ke fungsi aslinya. Kalau mencari nilai, berarti harus substitusi ke fungsi aslinya. Berarti X-nya diganti 1, ini juga 1, ini 1, kemudian ini 1. Berarti 1 kuadrat 1 nih. 1 dikurangi 6 ditambah 9 sama dengan berapa? 4. Betul nggak? Nah, kemudian 4 ini jenis stasionernya apa? Nah, kan kita nggak tahu. Yang diketahui di soal apa aja? Mempunyai nilai maksimum, gitu ada nggak? Ada, Bu. Ada nilai maksimumnya 4. Benar nggak? Jadi ini adalah nilai ya 4. Jadi kalau di soal menyebutkan nilai maksimumnya bukan 4, berarti jangan dipilih. Kemudian nilai minimumnya adalah 0. Nah, ini nilai minimumnya. Nilai minimum
Nah, kalau menyebutkan nilai minimum bukan 0, jangan dipilih. Kemudian apa lagi pilihannya selain yang tadi? Saya sebutin dari awal aja ya, Bu. Mm-mm. Ini titik balik minimum di 1,4. Mm-mm. Terus titik belok di titik 1,4. Mm-mm. Terus titik balik maksimum di 1,4. Mm-mm. Terus titik balik minimum di 1,3. Oke. Berarti kemungkinannya adalah ini, kita gambar dulu garis bilangannya. Tadi 1, pembuat stasioner itu 1 dan 3 ya. Coba kita cek, 1,4 itu titik balik apa? Ini 1, ini 3. Oke, kita uji pakai 0 ya. Kita uji pakai 0. 0 substitusi ke fungsi ini. Sebelum di faktorin ya. Kita masukkan 0. 3 ya. Karena 3 positif berarti ini plus. Pasti di sini min karena nggak ada X kembar ya. Kemudian ini plus. Saat plus itu naik. Saat min itu turun. Saat plus lagi naik. Nah, berarti di 1,4 itu adalah titik balik maksimum. Ada jawabannya itu? Ada, Bu. Ada, ya itu jawabannya. Saya cropping dulu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalian harus pintar menganalisa semuanya gitu ya. Jadi, ini berarti ini adalah nilai balik. Ya, kenapa nilai balik? Karena dia pas di X stasioner, gitu. Berarti pasti ada kata-kata baliknya gitu ya. Tapi kalau yang hanya di ujung-ujung interval, berarti dia namanya cuma nilai max atau nilai min, gitu. Jadi titik 1,4 adalah titik balik maksimum. Gitu. Kemudian nilai balik maksimumnya 4. Kemudian lagi nilai minimumnya 0. Kemudian lagi apa lagi tuh? Kita lihat. Karena 3 ini tidak masuk di interval berarti nggak usah didefinisikan. Ya udah nilai minimumnya 0. Kenapa nggak ada kata-kata balik di sini, Bu? Karena 0 itu ujung interval, bukan dari X pembuat stasioner, gitu ya. Jadi kita memberi judul ada balik max, balik min, itu khusus kalau dari X yang dari pembuat stasioner. Tapi kalau karena 0 itu tidak dari pembuat stasioner, berarti kita memberi definisinya adalah hanya nilai minimum gitu saja. Apakah jelas? Terus, Bu. Oke. Kalau pakai turunan Helen. kedua, ya. Silakan tadi siapa mau tanya? Siapa tadi mau tanya? Saya, Bu. Oke, Deka, gimana? Bu, kalau misalnya dia langsung nyari apa nilai stasioner maksimum gitu, Bu, nggak pakai ada interval gitu gimana, Bu? Nah, kalau nggak ada intervalnya, yang ditanya hanya nilai maksimum. Iya, Nilai balik. stasioner maksimum. Oh, nah ada kata-kata stasioner ya. Stasioner itu kata lainnya adalah balik.
Ya udah, berarti kalian menentukan ini diturunin sama dengan 0, kemudian cari pembuat stasioner, kemudian substitusi keduanya ke fungsinya, gitu. Jadi gini, soalnya apa? Tentukan nilai stasioner maksimum dari fungsi ini kok kebalik terus. S maksimum. Fungsinya apa? Deka. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 18. X 18 doang. 3X kuadrat, Bu. Oh, 3X kuadrat plus 18. Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini, stasioner itu berarti nama lainnya adalah balik. Jadi balik atau stasioner itu sama. Tapi kalau dia bukan max min berarti belok gitu ya. Jadi stasioner itu adanya cuma balik max, balik min sama belok gitu. Kalau ada max min berarti dia balik stasioner itu. Nah, berarti pasti ini kita turunin aja. Syarat stasioner. Itu berarti F aksen X sama dengan 0. Kita turunin aja dia. Turunannya sama dengan 0. Langsung ya, karena nggak ada ujung interval. Berarti kita peroleh copy 3X kuadrat, kemudian plus berapa? 6 ya? Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini ini kita bagi 3 dulu aja. Bagi 3 berarti X kuadrat plus 2 ya. 2X sama dengan 0. Nah, kemudian X-nya difaktorin 1 tuh. X dalam kurung X plus 2. Nah, berarti dari sini kita ketemu X-nya 0 dan X sama dengan min 2. Sampai di situ jelas, Deka? Jelas, Bu. Lumayan. Ya. Oke, kemudian ini kita cari nilainya. Nilai stasioner. Nah, untuk satu-satu ini semuanya kita masukin. Karena nggak ada batas interval ya. Nggak ada batasannya, berarti pasti keduanya kita hitung. Untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke sini, ke fungsi aslinya. X-nya jadi 0. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Jadi hasilnya 18 ya. Sama dengan 18. 18. Kemudian untuk X sama dengan 2. Min 2 ya. X sama dengan min 2. Berarti kita dapat nilainya adalah substitusi ke fungsi ini lagi. Saya copy sini. Copy. Plus 18, tapi X-nya min 2. Ini min 2. Kuadratnya hilang. Aduh deh. Oke. Ini min 2. Ini min 2. Oke. Jadinya adalah min 2 dipangkatin 3 itu min 8. Ya, pokoknya kalau pangkatnya ganjil, negatif itu tetap negatif. Min 2 pangkatnya genap, ini pasti positif tuh. Jadi plus 12. Karena jadi 4 ya, 4 kali 3. Plus 18 sama dengan 18 dikurangi 8 dulu, 10 ya, 10 tambah 12. Berarti 22 ya. Nah, kemudian tadi yang ditanya apa? Nilai stasioner maksimum. Berarti 18 sama 22, mana yang lebih besar? 22 ya. Oke, jadi nilai balik maksimumnya adalah 22.
Itu jelas TK? Oke. Jelas Bu, lumayan Bu. Ya. Jadi kalau ujung interval tidak ada, pasti dia akan menanyakan nilai balik maksimum atau nilai stasioner maksimum atau minimumnya ya. Tapi kalau ada selang interval, pasti dia hanya menanyakan nilai maksimum dan nilai minimum gitu. Jadi nilai itu artinya dia bisa seperti ini tadi. Bisa menjadi minimumnya jadi titik balik atau dari selang interval gitu. Maka dia membuka kesempatan bisa di titik baliknya atau bisa di selang interval gitu. Oke, masih 10 menit lagi. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Lumayan 10 menit lagi. Pokoknya usahakan ulangan terakhir jangan di bawah KKM, minimal 85 deh, pasang target ya. Karena nanti ulangan umum kalian PAS-nya itu matematika ada 30 PG dan 4 uraian loh ya, soalnya lebih banyak. Tapi pasti saya buat hitungannya lebih gampang ya. Tapi ya itu tadi kalian harus benar-benar mengulang lagi dari materi limit, kemudian turunan, yang ada akar-akarnya kemarin diulang-ulang lagi. Kalian pelajari cara trik mengerjakan soal PG cepat gimana gitu ya. Dipilihin yang materi menurut kalian paham dulu. Nanti saya akan kasih soal latihan ulangan umum juga. Silakan, masih ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau nanya Bu. Boleh. Boleh, silakan. Yang itu Bu, yang tentang nilai minimum fungsi Bu. Nilai Minimum fungsi Bu. dari fungsi. Fungsinya apa? Fx sama dengan apa? Sepertiga X pangkat 3. Oke, sepertiga. Satu per 3. Yuk, terus? Terus ditambah X kuadrat Bu. Terus? Dikurang 3X ditambah 1 Bu. Kurang 3X tambah 1. Oke. Yang ditanya iya, nilai minimum. Oke. Terus ada pada interval gitu Bu. Ya. Kalau hanya nilai minimum pasti ada intervalnya. Intervalnya berapa sampai berapa? 0 sampai 3 Bu. Sampai 3. Oke. Nah ini pasti ujung-ujung interval substitusi juga dulu ya. Nilai fungsi pada ujung interval. Untuk X sama dengan 0 dulu kita cari. Untuk X sama dengan 0. Nah, berarti kita substitusi ke sini nih. X-nya 0. 0. Ini juga 0. Ini 0. Ini 0. Berarti dapat 1 ya. 1. Kemudian untuk X sama dengan yang 3 nih. Satunya, ujungnya satunya. X sama dengan 3. Berarti kita peroleh. Saya copy semuanya. Plus 1. Tapi X-nya adalah 3. 3, ini 3, ini 3. Ini 3. Oke. Yang ini 3 pangkat 3 dulu ya. 3 pangkat 3 itu 27. 27 dibagi 3 adalah sama dengan 9 ya. Kemudian ini plus 9. 9 Bu. 9 plus 1. Ya udah, ketemunya 10 ya. 10. Karena 9 min 9 hilang tuh. Tinggal 9 tambah 1. Nah, kemudian kita turunkan. Fungsinya. Buat cari
Gua cari nilai pembuat stasioner ya. Syarat stasioner. Berarti F aksen X-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. F aksennya. Oke. Berarti kita dapat ini jadi X kuadrat ya. X kuadrat. Kemudian ini plus 2X. Ini min 3. Sama dengan 0. Oke. Dari sini tinggal difaktorin tuh. Kan udah sederhana ya. Dikali ketemu min 3 ditambah ketemu plus 2. Berarti X plus 3 sama X min 1. Sama dengan 0. Dari sini kita ketemu nilai X-nya adalah min 3 dan X sama dengan 1. Nah, ini adalah pembuat stasioner. Oke. Dari pembuat stasioner ini kita cari nilai X yang masuk di interval. Min 3 nggak masuk ya. Berarti kita tinggal mencari nilai stasioner di X sama dengan 1. Tuh. Nilai stasioner di X sama dengan 1. Ini saja yang kita substitusi. Yang min 3 jangan pernah kalian hitung. Karena sia-sia, nggak bakal dipakai juga kan. Karena nggak ditanya di soal. Gitu. Ini kita substitusi juga ke fungsi aslinya. Karena kita mencari nilai ya. Ingat pokoknya mencari nilai itu substitusi ke fungsi aslinya. Ini 1. Ini 1 plus 1 sama dengan 1 pangkat 3 ya tetap 1. Berarti ini tetap sepertiga. Sepertiga ini plus 1. Ini min 3. Ini plus 1. Jadi hasilnya sama dengan sepertiga. Yang ini min 1. Ya udah hasilnya adalah min 2/3 ya. Min 2/3. Min 2/3. Ya, hilang. Min 2/3. Oke. Kemudian yang ditanya adalah nilai minimum. Nah, kita tinggal bandingin nih. 10 sama min 2/3. Siapa yang paling kecil? Yang mana yang paling kecil? Itu yang jadi nilai minimumnya. Jadi, Berapa, Bu? ini bandingkan. Ujung-ujung interval tadi, nilainya adalah 1 dan 10 ya. Kemudian nilai stasioner yang masuk di dalam interval itu adalah min 2/3. Nah, ini kita bandingkan ketiga nilai ini. Karena yang ditanya adalah nilai minimum, berarti yang terkecil itu adalah nilai minimumnya. Yang ini ya, min 2/3. Nih. Apakah jelas? Jelas, Bu, jelas. Oke. Nah, kenapa, Bu? Kenapa pertanyaannya bukan nilai balik minimum? Ya, karena ada interval gitu ya. Tapi kalau nggak ada interval, baru dia akan menanyakan nilai balik minimum atau nilai balik maksimum. Gitu. Sudah jam 9. Udah ya, saya tutup ya. Ini nanti saya tempel di classroom kalian.